Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik ya. Nah, pada kesempatan kali ini banyaknya peminat jumbo ya yang semakin banyak memesan, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan update stok tentunya fosil galih kelor serat emas yang size jumbo. Ini dimensi besar untuk mustika fosil galih kelornya ya. Nah, ini adalah fosil galih kelor serat emas ya. Tentunya di sini dengan serat emasnya yang lumayan banyak ya. Dan ini biasa didapatkan di bagian inti daging dari bongkahan. Jadi di dalam bongkahnya itu yang pertama itu kulitnya berwarna putih ya. Setelah itu galihnya yang berwarna hitam. Nah, di dalam inti tengah galih itu barulah dapat yang berserat emas ya. Nah, jadi tentunya ini barang-barang yang sangat susah didapatkan untuk yang serat emas ini dan terbatas jumlahnya. Nah, banyaknya permintaan dari teman-teman luar negara buat teman-teman yang di Singapura ya, di Malaysia, di Taiwan ya, di Hong Kong. Kemarin saya kirim ke Hong Kong juga. Ini sebagian banyak pecinta jumbo yang mulai menanyakan yang dimensi besar ya. Karena yang size kantoran ataukah lebih sedikit itu kan biasa memang yang seperti itu yang saya ada stok ya. Sehingga ini saya buat stok lumayan untuk teman-teman yang menanyakan. Di sini rata-rata fosil galih kelor serat emas, kecuali yang putih sama hitam ini, black and white ini. Nah, ini pakaian saya lama ya, sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, ini saya pakai 3 kali sudah dimaharkan orang, tapi selalu minta diganti ya. Nah, mereka alasannya dia minta diganti aja ya, tidak cerita ini itu. Terakhir ini orang yang keempat yang memegang batu fosil galih kelor ini, pakaian saya ini adalah almarhum bapak saya ya. Ketika beliau meninggal, semua cincin yang beliau pakai yang saya kasih itu dikembalikan oleh saya punya ibu ya. Nah, ini adalah dari zaman 8 tahun yang lalu, ini masih bareng ngikut sama saya ya. Dan anehnya, uniknya, tidak pernah ada yang tertarik hatinya untuk memaharkan yang satu ini. Kalaupun dimaharkan selalu kembali ya. Nah, itu uniknya ini. Sampai 4 orang, terakhir bapak saya, beliau meninggal dengan umur yang ya sudah lumayan tua ya. Nah, kembali lewat ibu saya ya. Ini bukan serat emas tapi hitam putih, black and white. Nah, tentunya di sini saya menampilkan update stok supaya teman-teman Nusantara, pecinta benda spiritual, pecinta pusaka ya, ataukah benda antik unik, ataukah pecinta benda bertuah. Ini stok-stok yang saya tampilkan ada yang jenis terompah juga yang serat emas ya. Supaya saya menginformasikan kepada teman-teman yang merupakan ini
mustika bisa disebut juga dengan rajanya batu mustika yang masih mampu kita dapatkan. Kalau jenis-jenis mustika yang mitosnya beredar seperti merah delima itu kan benar-benar tidak bisa semua orang menikmati ya. Dan itu orang-orang nomor satu yang memiliki mustika seperti itu. Nah, ini raja batu mustika yang kita bisa dapatkan dari alam. Tentunya dari alam sudah memiliki watak dan karakter yang mampu menjaga ataukah melindungi dari serangan sihir, santet ya. Dan ini kalau dibantu dengan ritual bermalam-malam dengan puluhan ribu zikir ayat penjagaan, itu akan luar biasa membantu dalam kehidupan kita ya. Dan ingat, ini adalah cara ikhtiar kita ya. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan ya, kelemahan. Jadi segala sesuatu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak mengatasnamakan Tuhan dalam berdagang fosil galih kelor ini. Segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah, bukan karena fosil galih kelor ini, bukan karena sayanya, ataukah bukan karena Pak Kiainya, ataukah bukan karena orangnya yang hebat, tapi Tuhanlah yang mengijabah doa-doa kita melalui ikhtiar bagaimanapun itu ya. Misalnya ketika Anda berperang membela negara kesatuan Republik Indonesia pada zaman dulu ya, tentara penjajah menggunakan anti peluru ya, tapi kalau Tuhan mengijabah dia kalah, maka meskipun kita sebagai pejuang kemerdekaan yang menggunakan bambu runcing menang ya. Meskipun tentara Amerika misalnya menggunakan rompi anti peluru yang sangat hebat, tapi kalau takdirnya dia meninggal dalam peperangan, maka meninggallah meskipun tidak pakai anti peluru. Tapi kalau Tuhan mengizinkan untuk terus hidup, maka Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Sama dengan benda seperti ini ya. Ini adalah fosil dari galih pohon kelor yang selama puluhan juta tahun secara gemologi internasional baru dia menjadi petrified wood ataukah natural fossilized wood ya, sehingga dia membatu dan mengeras seperti ini. Jadi ini sudah batu. Nah, secara kelangkaan untuk mencari saja sudah sangat susah ya. Dan fosil itu pun berbagai jenisnya. Jadi untuk memahami fosil galih kelor yang asli dan palsu, ataukah dia jenis dari kayu lainnya, fosil kayu lainnya, itu sangatlah membutuhkan waktu lama untuk belajar, dari mempelajari pohon kelor tersebut ya, bentuk galihnya yang dari pohonnya sampai ke fosilnya. Dan itu ada saya jelaskan di channel Muhammad Ramdan Al-Ghazali sekitar beberapa tahun yang lalu, perbedaan kayu galih kelor dengan fosil galih kelor. Apa bedanya dengan kayu dengan fosilnya? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Bedanya hanya ini menjadi batu ya. Jadi kulitnya kalau dia fosil itu lebih menguning sedikit ya. Makanya ada saya sampel yang sudah pohon kelor yang sangat tua di video saya 2 tahun lalu. Sehingga untuk mendapatkan fosil galih kelor ini sangat lumayan susah yang asli. Bahkan kita harus mencari ke tempat di Indonesia yang khususnya ada di Banten dan Jepara ya. Yang di sana dulunya banyak pohon kelor yang menjadi fosil dengan kita membeli dengan harga yang sangat tinggi ya. Nah, dari kelangkaan saja ini sudah merupakan sebuah kebanggaan ya. Nah, ditambah dengan banyak fungsi-fungsi yang diaktifasi dan turun-temurun fosil galih kelor ini ya. Tentunya melewati ritual-ritual yang dilakukan, sama seperti ibarat air ya. Seorang kiai membacakan doa kepada air dan diberikan minum kepada orang yang sakit. Kalau Allah berkehendak maka dia sembuh. Kalau Allah tidak berkehendak maka dia tidak sembuh. Semua tergantung kemauan Tuhan. Bahkan meskipun orang yang misalnya jarang ibadah ataukah akhlaknya kurang baik, kalau dia mencoba mengobati dengan air, kalau Tuhan berkehendak bisa saja, itu terserah Tuhan ya. Nah,
Apalagi dengan benda yang susah ditemukan seperti ini diritualkan dengan tirakat-tirakat ayat-ayat penjagaan dari ayat Al-Quran, maka ini segala sesuatu terjadinya atas kehendak Tuhan. Dan saya pun sudah 8 tahun lah kurang lebih ya berkecimpung, dan ini adalah andalan produk Tauhid Metafisik yang banyak menghasilkan testimoni, puluhan ribu testimoni, dan pelanggan yang berlangganan pun bahkan sampai menjual di Singapura, punya toko barang antik ya, dan mampu memberikan rezeki tambahan buat beliau juga ya, seperti itu. Nah, fosil Galih Kelor ini tentunya yang size jumbo ini Anda bisa bandingkan di jari saya ya. Ini sekedar informasi bahwa saya baru saja sudah membuat stok yang ukuran-ukuran besar. Di sini dari ring 7 atau 17 sampai ring 10 ya, ada ring 10 ya buat yang gemuk, yang jari besar. Nah, buat penikmat jumbo karena lumayan juga ya, seperti pemahar dari Jawa ataukah Singapura yang suka yang jumbo. Nah, yang ini yang spesial nih, satu-satunya dari beberapa tahun yang lalu, sekitar 4-5 tahun ini masih ngikut saya terus ya. Nah, ini sedikit unik ceritanya dibandingkan batuan kelor yang lain. Ya seperti itulah ya. Karena memang benda-benda seperti ini secara ilmu energi ataukah pakar yang membahas tentang terciptanya alam semesta, bahwa segala sesuatu itu tercipta dari energi. Dan benda seperti ini pun dengan bangku, dengan meja, manusia dan semuanya itu berbasic tercipta dari energi, sehingga dia mampu menampung energi dan bisa sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan sebuah frekuensi tertentu ya. Yang seperti saya bilang, kadang orang indigo ke tempat benteng Belanda yang dulunya mereka mampu mencium bau darah ya, ataukah mampu melihat pembantaian masa lalu. Itu karena tembok-tembok yang tahun peperangan dulu itu mampu menyimpan frekuensi, bahkan visualisasi dari kejadian yang sudah terjadi. Bahkan baunya pun masih bisa tercium dari kemampuan benda sekitar itu untuk menyerap visualisasi bahkan baunya. Nah, seperti itu. Dan rata-rata orang yang mampu menelusuri frekuensi theta itu memang fakta mereka mampu mencium bau darah dan sebagainya, bekas-bekas pembantaian masa lalu ya. Nah, jadi ini untuk ringkas penjelasannya. Ini diaktifasi untuk fungsi aktif dan sajam, tapi bukan untuk kesombongan ya, untuk jaga diri dan keluarga atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak batu ini ataukah bukan atas kehendak saya pribadi. Jadi kalau syirik Anda pakai anti peluru rompi, kalau Anda menganggap itu menyelamatkan Anda, maka itu syirik. Jadi segala-galanya kehendak Tuhan. Kalau Anda ke dokter untuk berobat ya, dikasih obat Anda sembuh, Anda bilang obatnya yang menyembuhkan, itu syirik karena Anda bergantung kepada obat tersebut. Dan faktanya banyak orang yang berobat dengan penyakit sama, tapi ada yang meninggal, ada yang sembuh dan sebagainya ya. Nah, sama seperti kiai memberikan ayat-ayat suci kepada air ya. Nah, kurang lebih seperti itulah pemahaman dasar. Nah, tentunya ini diantara lain fungsinya yang pertama tadi diaktifasi ya dengan 5 unsur energi untuk penjagaan. Yang kedua bisa untuk meleburkan sihir dan santet. Yang ketiga ini untuk pagar goib ya, untuk menambah bobot pukulan ketika muzakkah ya, untuk aman berkendara, untuk menajamkan kata-kata, bisa mempengaruhi orang untuk dibawa percaya diri, dan bisa mengobati kesurupan. Itu saya bimbing, dan ini semua yang mengikuti tata cara yang saya berikan dalam pengobatan kesurupan itu alhamdulillah semuanya diizinkan oleh Allah untuk menyembuhkan orang-orang tersebut. Jadi ada caranya untuk bagaimana mengobati orang kesurupan dengan fosil Galih Kelor ini ya. Bukan tidak ada caranya, ada caranya. Dan biasa pembeli atau pemahar saya berikan ilmunya ya, dan bukan sekedar ilmu biasa, tapi memang dari ayat-ayat penjagaan yang sangat kuat gitu ya. Nah, jadi informasi kali ini adalah untuk update stok dari size jumbo buat penikmat, terutama dari Singapura nih. Sahabat-sahabat Singapura yang banyak menanyakan, ini saya tampilkan ya, yang baru kemarin kita proses dengan Ustadz yang ada di Tangerang yang membantu saya dalam memproses batu ini.
Dan sebagian dari teman-teman Kalimantan ya, dari Jawa juga menanyakan yang dimensi jumbo. Yang kantor juga sudah ada ready ya. Nanti kalau mau lihat stoknya Anda bisa langsung menanyakan ke admin. Nah, seperti itu ya. Ini serat emas semua kecuali yang ini nih ya. Seperti itu pada kesempatan kali ini untuk review fosil Galih Kelor serat emas jumbo ya. Yang Anda bisa nanti lihat bentuk fisik dari foto tampilan depan dan samping dan ukuran jari di admin Tauhid Metafisik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mengembangkan, dan kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan untuk penikmat batu keindahan ya, yang di sana saya tidak menjual tuah atau apapun, tapi benar-benar dari keindahannya, karena di Indonesia ini pun lagi mulai naik untuk batu bacan ya. Itu hanya untuk keindahan, tidak ada fungsi apapun, dan saya menjual dari kualitas-kualitas terbaiknya tentunya ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.